Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Awal mula sejarah Indonesia, yakni bahasa Indonesia, lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Ikrar yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya menjadi bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia pada abad ke-7 Masehi. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar kerajaan, dan antar pulau-pulau yang lainnya. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan tutur. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik perdagangan antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar daerah Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1982 dalam butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti memuliakan, menghargai, dan menaati. Dari pernyataan ini, para pemuda bertekad untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di dalam pernyataan tersebut juga tidak hanya merupakan pengakuan berbahasa satu, melainkan pernyataan kebahasaan bahwa kita, bangsa Indonesia,
menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia yang berarti merupakan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa yang lain. Yang kedua, bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa negara. Fungsinya yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hal ini juga sudah dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang 1945 pada bab 15 pasal 36 di dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia di dalamnya merupakan sebagai penyelenggara administrasi negara, seperti penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Untuk fungsi-fungsinya yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang didasari rasa kebangsaan. Atas dasar rasa kebanggaan ini, maka harus terus dijaga, dipelihara, serta dikembangkan, dan juga ada rasa kebanggaan pemakainya yang harus terus untuk dibina. Fungsi yang kedua yaitu berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Hal ini lebih mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain terhadap bendera dan lambang negara. Bahasa Indonesia juga harus memiliki identitas sendiri sehingga dapat serasi dengan kebangsaan lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya apabila masyarakatnya, terutama kaum muda dan pelajar, untuk terus membina dan mengembangkan bahasa Indonesia agar bersih dari unsur-unsur bahasa yang lain. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan antara yang satu dan yang lain dengan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman akibat perbedaan kebudayaan, sosial, dan bahasa yang sekarang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan dengan ini, masyarakat bisa pergi ke seluruh pelosok tanah air hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Maksudnya adalah bahasa Indonesia memungkinkan keserasian antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara dengan tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan terhadap nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerah sebagai latar belakangnya. Dan dengan ini, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional berada di atas kepentingan daerah atau golongan. Fungsi yang kelima yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia biasanya digunakan di dalam upacara resmi kenegaraan, peristiwa, maupun acara yang lain, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kalau secara tulisan, biasanya berbentuk dokumen-dokumen, surat-surat pemerintah, dan pidato-pidato kenegaraan. Fungsi yang keenam yaitu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital dalam pendidikan di Nusantara, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Hanya saja ada beberapa daerah yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar pendidikan, seperti di Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Bali, Madura, dan Makassar yang menggunakannya sebagai pengantar pendidikan hingga sekolah 3 tahun pendidikan sekolah dasar. Fungsi yang 7 yaitu sebagai
alat perhubungan tingkat nasional. Di dalam fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas, dan juga tidak hanya sebagai alat komunikasi antar daerah, antar warga, antar suku, dan antar budaya, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi sesama masyarakat yang sama-sama memiliki latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yaitu satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat dapat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sehingga memiliki ciri-ciri dan identitas tersendiri untuk membedakannya dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah.